di bulan Oktober. Sebentar lagi memasuki November, Desember, dan kita akan mengawali tahun baru, tahun 2025, dengan penuh tantangan di hadapan kita, bersama Tuhan tentunya. Kabar kita minggu ini selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Ya. Tema kita bulan ini kita tahu diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Minta tolong, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Si Tuhan. Privilege access. Jadi tadi dengan jelas dikatakan di Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata bahwa ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa. 1 bulan penuh kita belajar tentang arti berdoa di tempat ini. Sekarang yang kita akan bahas pagi hari ini, saya ambil subtemanya adalah hidup dalam dua alam. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap tubuh Kristus. Kalau selama ini kita belum mengerti bahwa kita ini tidak sadar kita hidup di dua alam, ayo pagi ini kita sama-sama minta Roh Kudus berikan pencerahan. Maksudnya apa sih hidup di dua alam? Keadaan dunia hari-hari ini semakin tidak pasti dan tidak menentu. Tapi di dalam Tuhan ada satu jaminan yang pasti, ya, certain, pasti, bukan yang uncertain ya. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang tidak pasti, semuanya pasti. Nah, kita itu sekarang membahas tentang berdoa. Yang subtemanya saya kasih adalah hidup dalam dua alam. Ya, kita belajar sama-sama ya dari Tuhan ya. Saya percaya bahwa di alam roh sana sekarang itu sedang terjadi peperangan besar. Peperangan yang sedang dikerjakan oleh satu oknum yang dari awalnya ingin memisahkan kita dari Allah Bapa di surga. Sampai Bapa leluhur kita si Adam dan Hawa itu tertipu dengan satu oknum ini. Tuhan mengajarkan khususnya ke saya hari-hari ini, saudara tuh kalau berdoa, termasuk saya, kita harus masuk ke alam roh. Ini doa saya bagi jadi dua. Ada orang Kristen yang doa itu hanya dengan daging. Kelihatannya berdoa, kusuk doanya. Tapi ternyata dia berdoa dengan kedagingannya dia. Yang hanya diisi dengan kepentingan diri sendiri. Doa mengancam Tuhan supaya engkau segera menjawab doaku Tuhan. Katanya engkau Tuhan hidup, Allah yang perkasa. Wah, kalau di gereja ataupun dimanapun kita mendengar firman Tuhan, kita melihat satu figur Allah tuh yang luar biasa. Tapi nyatanya mana Tuhan? Sampai hari ini doaku nggak dijawab-jawab. Itulah doa yang hanya disertai dengan kedagingan. Dikatakan di Yakobus, hanya untuk memuaskan diri sendiri, hawa nafsu, hanya untuk kepentingan diri sendiri.
tidak pernah mau berusaha untuk mengerti apa isi hati Bapa untuk kepentingan kerajaan Allah. Jangan jadi pengikut Kristus yang mandul mati rohani. Orang bule bilang useless. Ibadah rutinitas. Doa kedagingan. Kita bisa menghabiskan 6 hari di luar sana. Melakukan aktivitas apapun itu berjam-jam. Kok hari Minggu 2 jam aja untuk Tuhan nggak bisa? Hari-hari ini Tuhan berbicara banyak keras untuk mendidik. Udah bukan waktunya lagi untuk bermanja-manja dengan Tuhan. Kalau you dan saya tidak mau diubahkan, ditinggal. Ditinggal. Jangan bilang, Tuhan kok kejam Tuhan. Hatinya udah nggak beres sih. Apa-apa selalu yang disalahkan kalau nggak iblis ya Tuhan. Nggak pernah dirinya sendiri yang disalahkan. Nah, doa yang pertama dengan daging, itu harus kita buang. Ya, kita kikis. Sekarang harus doa dalam apa dong Pak? Doa dalam roh. Di Efesus dikatakan, berdoalah senantiasa dalam roh. Maksudnya apa? Kita bahas bersama. Selalu minta pimpinan roh pada saat kita berdoa. Karena apa? Hanya roh yang mengerti apa yang diinginkan oleh Allah kita. Sebagai umat pilihannya untuk mengerjakan sesuatu karya ilahi yang besar selama kita ada di muka bumi ini. Yang tentunya adalah tubuh Kristus. Kita ini adalah tubuh Kristus. Bait Allah. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Minta tolong Pak Hendro. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan dengan jelas berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Setiap kita yang mengikut Yesus, jangan pernah kecewa ya. Ngikut Yesus itu nggak gampang loh. Harus banyak berkorban. Korban waktu. Korban tenaga. Tapi jangan minta balasan. Itu nggak perlu diminta. Tuhan akan balas kok nanti setiap apa yang kita tabur. Tetapi meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, sadar ya, kita ini semua nanti akan mengalami itu. Apalagi saya yang sudah mau masuk 60, Pak Zul, Bu Olivia, kita ini akan semakin merosot secara lahiriah. Tetapi apa? Manusia batin. Saudara dan saya diperbaharui dari sehari ke sehari. Batin itu apa? Berbicara tentang roh. Jadi hari ini kita belajar ya bahwa oh Tuhan aku baru tahu, ya puji Tuhan. Tapi oh Tuhan aku sudah tahu banyak tentang roh Tuhan, puji Tuhan. Semakin gali lagi. Jadi jangan mau ditipu. Kita ini hidup bukan hanya dari casingnya kita ini aja. Enggak, ini bersifat fana, enggak kekal ini. Yang kekal itu apa? Roh kita nanti akan kembali ke surga. Makanya tadi dengan jelas Paulus berkata, manusia rohku akan semakin kuat dari hari ke sehari. Karena apa? Si Paulus ini, rasul kita, rasulnya Yesus Kristus, dia itu memiliki hubungan yang sangat esensi dengan Roh Kudus. Bahkan kalau saya pakai bahasa yang lebih enak untuk didengar ya, kita ini harus bisa berpelukan dengan Roh Allah.
Siapa di sini yang belum pernah peluk? Kita kan semua sudah pernah pelukannya dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita. Ayo, kita peluk Roh Kudus. Aku mau menempel dengan Engkau, Roh. Aku mau melekat dengan Engkau, Roh. Roh siapa? Roh Allah. Roh kita menyatu dengan Roh Allah. Di Kejadian 2 ayat 17, nggak usah dibuka. Cuma sepintas saja ke belakang. Pada saat Adam diciptakan Allah, ya, kita ini semua kan keturunan Adam Hawa. Allah kan menghembuskan nafasnya. Itulah Allah memasukkan nafas roh agar kita bisa hidup. Kalau kita nggak punya roh, Bapak Ibu Saudara saya nggak ada di sini. Kita mati. Roh itu adalah kekuatan, satu energi, satu daya supaya kita bisa bergerak gitu loh. Saya bisa jalan, bisa duduk, bisa makan. Itu semua karena ada kekuatan power dari roh yang diberikan oleh Allah, Bapa di surga. Dan Allah menginginkan roh kita dengan cemburu. Supaya roh kita itu tetap terpelihara, bisa menyatu dengan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada setiap kita. Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada paket dari Bapa di surga. Percaya Yesus, dikasih Roh Kudus. Sekarang fungsinya apa Tuhan aku berdoa dalam roh? Banyak. Saudara dan saya kalau mau masuk doa dalam roh, salah satunya adalah doa peperangan. Wah, mesti belajar dong Tuhan peperangan. Ya iyalah. Kita sudah masuk. Kita sudah harus masuk ke doa yang kedua ini. Doa dalam roh. Hari-hari ini, iblis sedang bekerja dalam bentuk yang menggairahkan, yang menyenangkan setiap kita manusia dengan tujuan untuk merusak moral kita di hadapan Tuhan. Dan iblis tidak akan pernah berkata, I'm tired, saya capek. No, tidak. Dia akan terus berusaha untuk mengejar saudara dan saya. Sampai betul-betul kita merasa nyaman bersama engkau iblis. Kok enak ya ternyata ikut iblis. Itu akan merusak moral saudara dan saya di hadapan Tuhan. Image-nya Allah yang ada pada setiap kita itu rusak. Saya dengar toh, orang Kristen kok kayak gitu. Yang mereka lihat tuh bukan ini. Kehidupan saudara dan saya, surat Kristus. Tuhan berkata, setiap anak-anakku ya, yang tidak mau serius dengan Tuhan. Dan satu hal nanti yang akan saya juga bagikan. Kita ini secara tidak sadar sedang ada dalam kuasa Lewiatan. Saya tanya, Lewiatan kan di Mazmurnya Tuhan dan juga ada di beberapa kitab Perjanjian Lama. Ya, Tuhan katakan. Roh Lewiatan adalah roh yang melilit setiap anak-anakku. Yang hatinya selalu memberontak terhadap aku. Karena apa? Ada roh Lewiatan yang melilit dia sehingga dia tidak bisa melihat dengan mata rohnya bahwa hidupku ini sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus. Banyak orang Kristen yang menganggap pengorbanan Yesus itu sia-sia, tidak ada gunanya. Dari mana Pak buktinya? Buah! Mana buahnya kalian dan saya yang selama ini sudah ditebus oleh Yesus, percaya Yesus? Banyak orang Kristen ngaku-ngaku Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak ada buahnya sama sekali. Mereka sedang dililit oleh roh Lewiatan yang terus berusaha untuk menghancurkan moral kita di hadapan Tuhan. Di dunia ini, di luar sana, itu dari tahun 90-an, Roh Kudus dengan jelas berkata kepada saya, kehidupan moral di bangsa ini rusak, Tuhan katakan. Makanya kita harus berseru untuk Indonesia. Minta pengampunan untuk bangsa ini Tuhan, karena kami tinggal di negeri ini.
Manusia lahiriah itu nyata, bisa kita lihat. Saya bisa melihat Mbak Dita, Bu Surya, ini mata bisa dilihat, ya. Itu adalah manusia lahiriah kita. Dapat diraba, dapat dirasakan. Dan harus diingat, yang kita lihat ini bersifat apa tadi? Sementara. Kita ini hanya menumpang di muka bumi ini sementara. Tetapi manusia batinia yang tertulis tadi, yang kita baca di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, itu bersifat roh. Roh ini dapat menimbang, dapat melihat di alam roh, dan mengerti serta menangkap sesuatu penyingkapan yang dari Tuhan. Untuk apa saja yang dapat saudara dan saya lakukan, yang dipercayakan kepada kita yang daripadanya. Kalau kita sudah masuk di dalam alam roh, di dalam doa, Tuhan itu sudah bikin blueprint. Ya, blueprintnya Tuhan tuh ini. Saya teringat dulu, saya waktu bekerja di salah satu itu ya, pokoknya di penerbangan gitu. Kami setiap kali mengadakan tugas, entah itu kemana, itu ada blue book. Saya tuh baru ngerti sekarang. Dulu saya kerja bertahun-tahun nggak ngerti blue book ini apa. Ternyata itu sama, blueprintnya Allah. Jadi yang saya dulu kerja itu nyontoh dari segala sesuatu di dunia ini kan nyontoh dari firman. Blue book. Nah di blue book itu ya, ini cuma contoh. Kalau dari Jakarta saya mengadakan perjalanan, sumpama ini contoh ke London gitu. Nah setiap si pesawat ini transit, entah di Singapura, Abu Dhabi, dan lain sebagainya, kita tuh sudah ada manual booknya. Si blue book ini ngajarin, oh dari Jakarta ke Singapura, waktu terbangnya sekian, kasih makan servisnya ini. Nanti dari Singapura ke situ, bla bla bla, sampai kita akan landing di London. Nah, kalau kita keluar dari blue book, saya akan ditegur. Bahkan saya akan dikasih peringatan. Kenapa kamu tidak mengikuti aturan main dari perusahaan untuk menjalankan si blue book ini. Nah, begitupun kita, blueprint Allah yang sudah tertulis dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita masuk dalam doa di alam roh, kita masuk dalam alam roh berdoa, Tuhan itu akan terus memberitahu, hati-hati di depan sana begini, hati-hati begini, begitu, begini. Saudara jangan berusaha untuk mengendalikan saudara sendiri untuk mengatakan kepada Tuhan, aku udah tahu semuanya kok Tuhan, ceritakan nanti begini-gini toh Tuhan. Tapi pada saat kita berani mengambil sikap untuk mau hidup di dalam kekudusan Tuhan dan berdoa di dalam roh, detail-detailnya Tuhan bisa kasih tahu kok. Contoh simple. Kemarin saya lagi mempersiapkan ini, ternyata begitu buka YouTube, mampirlah si presiden kita yang baru, Prabowo. Masuk di YouTube. Kok saya digerakkan, saya buka videonya. Dia lagi ngadakan pertemuan ya, setelah dia dilantik jadi presiden. Tiba-tiba roh saya menangis. Loh, kok bisa ya? Kok roh saya itu tiba-tiba menangis? Saya nangis, Tuhan. Kenapa Tuhan? Ada apa Tuhan? Kok saya lihat videonya Bapak Prabowo ini saya nangis? Tuhan berkata begini, melalui dia ada satu rencana yang besar untuk umatku yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu apa. Something hidden. Roh saya mengatakan sesuatu yang sengaja Tuhan sedang sembunyikan. Tapi percaya, melalui dia, setiap umatku, seperti firman kita bulan ini, yang selalu mau datang berdoa dan berseru, pasti ada proteksi yang sempurna dari Tuhan. Nggak mungkin enggak. Situasi kondisi apapun di tahun 2025 yang dunia katakan resesi, bla bla bla, banyak yang di PHK, bla bla bla. Kita anak-anak Allah yang memiliki alam semesta, memegang seluruh kendali kehidupan kita. Masa sih mau menelantarkan kita? Nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi terjadi loh Pak. Introspeksi diri. Udah kuncinya itu aja. Gak usah panjang-panjang.
Introspeksi diri. Kenapa sampai? Apakah ini aku lagi masuk padang gurun, Tuhan? Engkau sedang memproses aku. Monggo Tuhan, aku mau nurut. Kebenaran yang sejati adalah sesungguhnya T-A-A-T. Taat. Itu aja kuncinya. Tuhan minta taat. Percaya sama aku, Tuhan bilang. Percaya Tuhan. Taat toh. Wes, itu aja. Lepas ya. Bisa minta tolong, Pak. Ini ya. Iya. Mungkin muka saya yang kelebaran ya. Kalau yang lain-lain tuh kan kayaknya longgar gitu ya. Tapi kalau saya kok nempel gitu di pipi. Ya, moon face. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini contoh ya, maksud saya, ayo hari-hari ini kita bangun roh kita. Ya, doa dalam roh. Ajarkan aku Roh Kudus. Jangan minta ajarin manusia, minta ajarkan Tuhan. Tuhan Roh Kudus ajar aku mau doa dalam roh, masuk betul-betul dalam alam roh itu Tuhan. Supaya aku bisa melihat, dan bukan hanya melihat, apa yang kau beritakan kepada aku mau taat untuk mengerjakannya. Seperti itu. Satu pengalaman pribadi yang saya alami bersama istri saya Tri, saya sudah sharing di Men. Itu luar biasa ya, pada saat saya cari in the cost buat anak saya, anak kami, kan saya nggak punya kendaraan, jadi saya itu jalan cari kos. Daerah kampus itu panas-panas gitu, saya bilang nggak apa-apa Tuhan. Tapi waktu di busway itu saya ngomong, Tuhan, saya walaupun saya orang Jakarta Tuhan, tapi kan saya daerah Sleepy nggak tahu detail-detailnya Sleepy. Tuhan langsung ngomong gini, aku sudah sediakan tempat untuk anakmu. Oh masa ya Tuhan, itu sampai 3-4 kali. Oh baik Tuhan, aku nurut Tuhan. Turun dari busway itu saya jalan kurang lebih ada 3 kilo nyari kos, muter. Tapi akhirnya saya bilang gini, Tuhan aku nyerah Tuhan. Kok nggak dapat gitu. Terus pada saat saya katakan aku nyerah Tuhan, Tuhan bilang belok kanan. Loh belok kanan? Masa iya sih di situ ada kos, saya ke kanan. Terus kanan lagi, oh kanan lagi. Ini jangan berbicara soal suara hati ya. Enggak, saya percaya ini karya Roh Kudus. Sampai Tuhan pimpin saya di satu rumah, yang saya bilang, apa ini ya, kok rumahnya gede, bangunannya api, bangunan baru 2 tingkat. Mahal Tuhan di sini. Ya udah singkat cerita lah, ngobrol-ngobrol sama yang ibu punya pos. Dikasih harga di bawah rata-rata harga kos-kosan di situ. Jadi saya bilang, waduh Tuhan, kalau nurut sama engkau ya enak. Bahkan waktu di busway Tuhan ngomong begini, anakku, dari kampus sampai kos, cuma ditempuh jalan kaki 7 menit. Oh, masa Roh Kudus? Saya pulang itu saya cek dong dari kos. Saya buka HP, tak lihat oh jam segini. Tak jalan santai, aku mengkondisikan aku ini si Densi gitu kan. Densi nggak mungkin bisa jalan cepet. Sampai kampus tak buka. 7 menit. Aku bilang, Tuhan, kau keren Tuhan. Saya tuh di jalan mau nangis, tapi saya bilang, udahlah, Tuhan, ini satu contoh kecil Tuhan bilang. Taat toh. Kita semua harus taat sama Tuhan. Wong kos anakku aja dikasih yang rumahnya api, harganya di bawah rata-rata. Tuhan dan cuma 7 menit jalan kaki dari kampus. Nah itulah luar biasanya Tuhan kita. Lanjut. Sekarang kita lihat Yesus sebagai guru agung besar kita. Di Yohanes 4 ayat 7 kita lihat ya. Ini sudah sering kita baca ya dan kita pelajari bersama bahwa Yesus sedang mengadakan percakapan di salah satu desa bernama Sikar ya. Di tepi sumur ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." 13. Kita loncat Pak Endor 13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Pendekatan Yesus itu kepada manusia seperti itu. Dia ngumpanse, aku haus, beri aku minum.
Yesus aja yang sebagai Tuhan, pada saat itu memang dia juga 100% manusia, tapi dia bisa merasakan haus, dahaga. Nah, tapi ini menggiring kepada setiap kita bahwa itu hanya bersifat sementara. Kalau engkau dipuaskan dengan minum, oh ya, udah hausku hilang. Tapi kan ada haus lagi. Pasti akan datang haus lagi dong. Nah, sekarang Yesus bilang, mau nggak engkau nggak haus lagi? Kita lihat di ayat berikutnya. Masuk di ayat 37. Maaf, bukan. Sebentar. 23. Bentar ya. 14. Terlalu banyak ayat. 14 coba Pak Hendro. Apa Pak Hendro? 14. Oh iya betul. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepada kita semua, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Yesus berikan kepada kita, itu Yesus katakan ya, bukan manusia, akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau berbicara tentang kekal, itu tadi kembali ke roh. Kita lihat sekarang di baru Pak Hendro, ayat Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Nah, ini maksudnya roh. Yesus tuh ngomong itu apa sih maksudnya Tuhan? Kok kau kasih aku air, aku nggak haus lagi? Nah, Yesus tuh maksudnya ngomong tuh seperti ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Terus Pak Hendro, barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan satu lagi, 39, yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh setiap kita yang percaya. Kalau nggak percaya ya sudah, itu pilihan, tapi harus diputuskan hari ini. Rugi kita nggak percaya. Yang percaya kepadaku, Yesus katakan. Sebab roh itu, belum datang ya. Pada saat itu kan Yesus belum dimuliakan. Kalau sekarang rohnya sudah ada. Yesus kan sudah bangkit, sudah dimuliakan. Bahkan naik surga. Oh, Tuhan berarti yang di Yohanes 4 ayat 14 itu, air yang akan kau berikan kepadaku yang tidak aku akan haus lagi, melainkan akan menjadi apa? Air yang terus menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Saya mendapatkan ini adalah the mighty living water. Roh Kudus itu adalah the mighty living water. Kalau kita haus, datang ke Tuhan, bukan ke manusia. Yesus sudah berjanji, akan kuberikan rohku loh, sampai hidup yang kekal loh. Makanya kita harus berpelukan dengan Roh Kudus. Yang berpelukan siapa? Roh kita. Nah, yang jadi masalah sekarang, yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, banyak ya, hari-hari ini kalau kita lihat di media-media, lebih mudah orang bertobat menerima Yesus daripada menyadarkan kita orang-orang Kristen yang sudah percaya untuk mau kembali datang kepada Tuhan, masuk dalam pertobatan ilahi yang sejati. Karena banyak sekali orang Kristen yang masih tegar tengkuk, keras kepala, dan hatinya susah dijamah. Batu lebih keras dari batu. Masa hebat? Wah, gue udah jadi orang Kristen puluhan tahun kok, mau ngajarin aku apa? Kamu tuh mau ngajarin aku apa? Tuhan katakan lebih mudah hari-hari ini orang yang nggak percaya tapi bertobat, terima Yesus, ketimbang kita loh yang sudah puluhan tahun jadi pengikut Yesus tapi susah untuk sadar. SADAR. Rohnya bobok terus.
Kalau sekarang apa katanya? Bobok cantik. Ada ya Bu ya? Nah, jadi langkah awal untuk kita dapat masuk hidup dalam roh, milikilah kecerdasan rohani. Dua Korintus 3 ayat 16. 2 Korintus 3 ayat 16, firman Tuhan. Ini janji Tuhan ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepadaku, Tuhan katakan, maka selubung akan diambil daripada kita. Selubung itu apa? Tadi yang saya katakan, Lewiatan. Banyak orang yang masih dililit, gak sadar. Hidupnya dikendalikan oleh roh, bukannya roh Allah, tapi roh tetangga. Roh yang anti sama Kristus. Hati yang harus berbalik kepada Tuhan Allah. Setiap hati kita harus mengalami transformasi. Ya. Kita lihat ya. Bagaimana cara kerjanya iblis untuk anak-anak Tuhan yang hidupnya masih dililit sama si Lewiatan. Mata hati mereka masih terganggu. Oh, hati itu ada matanya ya. Ini figuratif ya. Ya itu mesti belajar. Roh kita itu juga bisa melihat loh. Lihatnya di mana ya? Di alam roh. Makanya jangan heran ya. Kalau ada orang bilang, saya mendapat penglihatan ini Pak. Saya mendapat wahyu dari Tuhan. Bukan wahyu, maaf. Itu wahyu sudah nggak ada lagi ya. Sudah cukup sampai di kitab wahyu aja. Sekarang dapat pencerahan, dapat hikmat. Itu yang benar. Waktu saya bahas sama teman-teman dulu di kampus, wahyu nggak ada. Dosen saya bilang sudah stop, nggak ada lagi wahyu. Wahyu itu sudah cukup sampai di sini sudah. Sekarang kalau kita pengikut Yesus yang dikatakan dapat karunia kenabian dan lain sebagainya, kita itu dapat kecerdasan rohani, dapat pencerahan, dapat hikmat dari Tuhan, begitu. Wahyu Tuhan sudah selesai. Ini semua ini wahyu Tuhan sudah selesai sampai di Alkitab. Kalau hati kita ya, dengar baik-baik ya, masih terganggu, itu ya, berarti kita sedang mengalami infeksi rohani. Nangkep ya? Kalau hati kita masih terganggu, belum beres di hadapan Tuhan, kita itu masih digolongkan adalah anak-anak Allah, pengikut Yesus yang memiliki infeksi penyakit rohani. Makanya nggak nyambung. Kalau Tuhan ngajarin tentang dunia roh nggak ngerti. Sama kayak Nikodemus. Loh, aku wes tuwe Tuhan, masa aku mesti lahir lagi? Yang dipakai ini logiknya dia. Padahal kita tuh kalau bersama Tuhan, ya, udah bersekutu berpelukan dengan Roh Kudus, jangan pakai akal budimu. Kepala kita ini seberapa sih di hadapan Tuhan? Otak kita apa lagi? Cuma segini kali ya kalau otak ya. Saya kurang tahu, tanya sama siapa yang tahu dokter. Masa Tuhan mau dilawan dengan logiknya kita? Logiknya kita? Nggak mungkin lah. Diganggu oleh roh jahat. Ini banyak terjadi pada pengikut-pengikut Kristus. Ya. Karena apa? Mereka izinkan. Dalam bahasa Ibrani, itu hati berbicara tentang ba'at. Tulisannya itu ba'at, B-A-A-T. Nah, saya belajar juga ini saya ambil ya dari bahasa aslinya, ba'at. Secara piktografis ya, kalau kita mempelajari kata ba'at, itu adalah simbol atau gambar yang digunakan pada zaman dulu ya, di Perjanjian Lama. Itu huruf B, itu artinya bed. Menggambarkan adalah tempat tinggal. Jadi hati kita ini adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Harus menyatu dengan roh kita. Nah, terus A-nya itu ayin. Ayin ini berbicara tentang mata. Baru T-nya itu berbicara tentang
tanda. Ya. Jadi ba'at itu adalah kalau kita baca ya, ada tanda-tanda ya yang dilihat dengan mata rohani kita, mata hati kita, bahwa kita itu sekarang sedang ada di dalam gangguan dari si roh jahat yang kita izinkan untuk roh itu beracara dalam hidup kita. Di mana buahnya, hasilnya adalah orang itu ya akan selalu mempunyai rasa khawatir yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, ya, memiliki persepsi diri bahwa aku adalah yang paling benar. Aku minta perhatian orang, aku minta dikasihi orang. Itu adalah tipe-tipe orang memiliki hati yang sedang terinfeksi. Gampang tersinggungan, nah itu juga termasuk. Pokoknya yang bersifat-sifat yang jelek itu, yang tidak berkenan sama sekali kepada Allah, berarti itu adalah pekerjaan si iblis yang setiap kita mengizinkan untuk hati kita diisi oleh si roh itu. Jadi kuasailah hidup kita dengan selalu mata hati. Katakan, ada firman-Nya di Amsal dan di Mazmur. Lalukanlah mataku dari melihat hal-hal yang hampa Tuhan. Karena apa? Dari situlah kita mengizinkan si roh jahat itu untuk masuk ke dalam hati kita tadi. Dan akan menguasai, memegang kendali seluruh kehidupan kita. Dengan rasa takut dan lain sebagainya, kekhawatiran dan lain sebagainya. Ini terjadi pada siapa? Kalau di tokoh Alkitab. Gampang sih, Saul. Betapa dia membenci dan iri sama si Daud. Dan dia mempunyai keputusan sendiri pada tahap Allah memerintahkan untuk membantai habis Amalek ya. Saya lupa itu, nanti coba dicek. Dia sisakan korban-korban yang masih gemuk-gemuk tuh, si hewan-hewan. Dia bilang, oh nggak apa-apa kok. Tidak ada ketatan sama sekali kepada Allahnya, karena apa? Dia mengizinkan tadi mata hatinya untuk melihat sesuatu yang bukan dari Tuhan dan roh itu untuk masuk ke dalam hidupnya. Makanya hidupnya di ujungnya adalah penuh dengan kegagalan dan akhirnya dia mengakhiri dengan bunuh diri. Pentingnya kita menjaga hati kita dan mengizinkan untuk Tuhan yang beroperasi penuh atas hidup kita. Jika kita mau merefleksikan ba'at tadi dalam hidup kita, berarti kita tidak mengizinkan hal terlarang untuk masuk ke dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa sebuah gangguan batin yang saudara dan saya izinkan untuk iblis beroperasi di dalamnya, itu akan merusak dan mengubah seluruh tatanan rencana Allah atas hidup kita. Begitu. Jadi renungkan ya, bahwa kesadaran akan diri pribadi untuk membutuhkan Tuhan hari-hari ini sungguh sangat diperlukan. Kita tidak perlu melihat ke kiri atau ke kanan. Pertama, kita introspeksi diri dulu di hadapan Tuhan. Percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan kepada setiap gerejanya. Tuhan rindu memulihkan setiap gerejanya, yaitu juga termasuk setiap kita yang ada di tempat ini. Akhirnya saya langsung masuk ke konklusi. Semua yang tertulis di Alkitab, ya, semua apa yang tertulis di sini, saudara dan saya tidak bisa mengartikannya dengan cara kedagingan kita. Pasti kita akan kata, nggak masuk akal Tuhan, nggak masuk akal. Masa udah lumpuh 40 tahun bisa jalan? Mana buktinya Tuhan? Nggak masuk akal Tuhan. Orang buta kok cuma dikasih sama si
tanah itu kau oles-oles sama air ludahmu kok bisa melek. Bohong itu. Bukan. Itu karena apa? Kedagingan kita yang ngomong kan. Wah, masa si Musa bisa membelah laut Tuhan? Sing bener tak Tuhan? Masa bener ya Musa bisa belah laut? Jadi yang ada cuma memprotes Tuhan terus gitu loh. Kalau kita membacanya dengan kedagingan kita. Biarlah setiap pribadi yang mau meresponi firman Tuhan hari ini, kita mulai segala sesuatunya belajar mengawali dengan roh. Penting. Yohanes 4, kembali, ini saya diingatkan tadinya, saya lupa. Yohanes 4, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Maksudnya sampai hari ini sudah tiba. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa yang di surga dalam roh dan kebenaran. Lah kalau kita nggak hidup dekat dengan Tuhan dalam Roh Kudus, yang kita mau sembah tuh gimana? Caranya gimana Tuhan? Aku menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran sementara aku miskin firman. Udah miskin firman, nggak percaya kaya Roh Kudus lagi. Dikit-dikit karunia, dikit-dikit karunia. Loh itu karunia Roh Kudus loh. Aduh. Sudah jelas Yesus katakan, penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau kita tidak hidup dalam roh dan kebenaran, apa yang kita mau sembah? Apa yang kita mau persembahkan? Apa? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Ini lebih dalam lagi. Ayat 24. Allah itu roh. Apakah dibilang Allah itu daging? Roh. Barang siapa menyembah Bapa, saudara dan saya menyembah siapa? Bapa, Allah kita di surga. Itu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita minta Roh Kudus, ajar aku untuk dapat menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pengertian menyembah di sini itu luas. Setiap hari hidup kita agar berkenan kepada Bapa di surga, kita juga harus mempersembahkan dalam segala sesuatu pimpinan dari roh dan firman. Berpelukan dengan Roh Kudus, bersekutu dengan firman, itulah penyembah-penyembah sejati yang Allah sedang cari hari-hari ini, yang sulit didapatkan di tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu ada di seluruh muka bumi. Israel adalah patokan waktu, kronos dari Tuhan. Kita lihat sekarang Israel, keadaannya seperti apa? Genting. Kita nggak mengalami, cuma dengar berita, tinggal juga jauh di Indonesia. Tapi orang-orang di sana setiap hari dengar deru perang, ya nuklir apa segala macam. Tuhan katakan, waktu kronosku, lihat bangsa Israel. Semakin Matius 24 dan Wahyu terjadi, itu semakin dekat untuk pengangkatan, rapture. Tadi kan di permulaan ibadah sudah dibilang toh, Yesus itu mau nyambut mempelainya yang tidak cacat, tidak celah, tidak berkerut. Loh tadi sudah didoakan loh sama Bu Kiki. Lah kalau sekarang udah bercelah, tidak kudus, banyak kerutan lagi, keriput. Angkat aku Roh Kudus Tuhan angkat. Mau. Ya, begitu. Jadi sebagai suatu peringatan, waktu kronosnya
kita bisa lihat senternya di Israel. Waktu kronosnya apa, Pak? Kita harus bersiaga, berjaga-jaga. Kedatangan Yesus sudah di ambang pintu untuk menjemput kekasihnya, gerejanya. Jangan bermalas-malasan lagi. Mulai membangun kehidupan roh dengan Tuhan. Saya tutup dengan otoritas. Kita harus percaya bahwa setiap kita di tempat ini yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia Raja segala raja, agung dan mulia, sudah memberikan kepada setiap kita otoritas. Otoritas untuk kita gunakan dimanapun saja kita berada, kemanapun saja Tuhan utus, tetap berkata bahwa Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap langkahku, dan Yesus sebagai firman Allah yang hidup yang menopang aku. Dan dengan otoritas yang dari surga, aku mau pergunakan ini sebaik-baiknya dengan benar di hadapanmu. Dengan otoritas yang ada, kita percaya bahwa pada akhirnya orang-orang di sekitar kita ya, jiwa-jiwa baik yang sudah mengenal maupun yang belum mengenal Allah Bapa di surga akan melihat setiap apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan hari-hari ini akan disertai banyak mujizat yang dari surga, dan mereka yang melihat, mereka percaya, dan akhirnya pun mereka bertobat dan diselamatkan. Akhirnya dalam firman Tuhan siang hari ini, penutup saya katakan, ayo setiap kita jangan ada yang nganggur. Hari-hari ini kita semua harus bisa masuk ke dalam pelayanan. Saya tutup dengan firman Tuhan di ayat 35. Udah, ini kita tutup. Firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ini Yesus ngomong ke murid-muridnya. Kenapa sampai murid-muridnya bleset? Yesus bilang begini, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi dari sudut pandang murid-murid Yesus, karena mereka belum bisa menyelami akan arti hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan, mereka itu masih hidup dalam kedagingan mereka, tidak mau mengerti sampai masuk ke alam roh. Karena Yesus katakan sekarang ini loh sudah waktunya. Banyak jiwa-jiwa yang harus kita bawa ke Tuhan untuk diselamatkan. Ya, itu aja. Kiranya firman Tuhan memberkati. Kita pujikan satu lagu. Pujian ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau selama ini kita memiliki roh yang mati ya, atau mungkin cuma setengah-setengah suam-suam kutu, kok jadi suam-suam kutu, suam-suam kuku. Ada nggak ya Pak Kris, suam-suam kutu ada? Kutunya nggak mati-mati ya. Suam-suam kuku. Ayo, kalau kita merasa bahwa roh kita masih suam-suam kuku, termasuk saya, apalagi saya menghimbau untuk kita bangkitkan lagi dan minta Tuhan menyegarkan roh kita dengan Roh Kudus-Nya. Iya, kita bangkit berdiri. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit fill the wall of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh,
glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Kita pujikan dari atas. Yesus Tuhan. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let it be holy habitation, where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Come fill this temple, Lord, fill this temple, Lord, with your spirit once again. Kami roh yang ada di dalam rohmu Bapa, manusia roh kami, biarlah selalu mau menyatu, bahkan berpelukan dengan Roh Kudus. Tuhan, ajar kami untuk mengerti akan begitu besar kasih dan kuasa-Mu Tuhan atas setiap kami, Tuhan. Yesus, Allah yang hidup. Yes, uya tandakah ikina sandaka ba Yesus. Tikana takaya takarala takaya sa kaya maka Yesus. Berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Kita harus mengerti dan belajar untuk berbakti dan mengabdi hanya kepada Allah yang hidup. Oh ya Mas, wala namanya saralani kia nana botak kaya sadada bokaya bala deke yang nukas. Gunakah deke nalabaka sana deke nalamod ra. Ina makaya sanalamu takaya pa. Penuhi kami dengan karunia Roh-Mu. Allah Bapa, karunia Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi setiap hidup kami. Inama tarala namun kaya seda namuka. Ini kepada kaya nana sani kede di dengar sana lamota kaya pas. Ula lamota kaya bota kaya dara lamu kaya sada koi. Karena mas bersama Roh-Mu kami akan naik dan naik, terbang tinggi, membumbung, menembus awan kelabu, memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di tempat ini, kemuliaan-Mu ya Bapa telah terbit atas hidup kami. Nama kaya tadalah mota kaya se. Oh nama kaya sana laku kaya. Kami mau menyatukan hati pagi hari yang indah ini di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus
Kami hancurkan setiap kuasa siasat iblis yang ingin merusak gereja Tuhan, terlebih untuk bangsa ini Indonesia. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Inakaya paralada kaya bakaya ralada bakaya sedini kalalamu. Una kada bakaya sadade kinalalamu kada makasada di kinalada bakaya. Saya melihat ada pasukan yang besar, pasukan yang dipenuhi dengan Roh Allah, pasukan Kristus yang mau berdiri tegap di hadapan Tuhan untuk dapat mengerjakan tepat seperti yang Allah Bapa di surga mau atas Indonesia. Pasukan Allah sedang berjalan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Inaka lama koyatan ada kita korolato kaya sede di dalam otak. Inanga sana kaya pakayas. Bulan namo ka tanda kaya pakayas sede di dalam otak. Jangan tahan kakimu. Tuhan katakan jangan tahan langkahmu. Melangkah dengan keberanian yang dari Tuhan untuk melakukan karya ilahi yang besar atas Indonesia, atas Surabaya. Una bata kaya salalidiki sini boleh bakaya batakan mo. Tetap kami minta di dalam doa, di dalam roh dan kebenaran. Kami meminta dan percaya kepadamu Tuhan, bahwa seluruh keluarga kami di tempat ini tidak ada yang tertinggal. Terus mengikuti kegerakan rohmu sampai pada kesudahannya. Ulama labaya waktunya Tuhan mengerjakan karya yang besar atas Indonesia. Ulama taya namu tade di dalam tanah lamu tade bisa lalu. Haleluya. Bikias. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau Allah ada di pihak kami. Dan firman-Mu berkata, jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak akan pernah ada. Setiap musuh yang mencoba untuk merusak moral kehidupan kami di tempat ini akan berurusan dengan Allah Bapa di surga dalam kekuatan firman-Nya. Bahkan Roh Kudus yang ada dalam kami akan mengajarkan segala sesuatu untuk kami dapat cakap melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan, masuk dalam ketaatan yang sejati dan yang sempurna yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Israel bangsa pilihan-Mu penuh kemuliaan-Mu, bangsa-bangsa yang takut akan Engkau penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dan hari-hari ini dalam mata rohani kami melihat akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kias, kada pakai Yesus. Tila maka hanasa kayana. Berikan kami mantel itu Tuhan. Berikan kami jubah itu Tuhan. Jubah yang daripada Engkau ya Tuhan. Kepada setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Agar kami dapat melakukan Tuhan pekerjaan-pekerjaan besar.